Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan untuk sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu saya minta kita siapkan hati dan pikiran kita untuk siap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Segera kita masuk dalam ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan, baik jasmani rohani, Engkau jaminkan atas hidup kami. Itu sebabnya hati kami selalu tergerak untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami rindu Roh Kudus mengendalikan ibadah kami pagi hari ini, mengendalikan seluruh keberadaan kami, sehingga persembahan korban syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah kami benar-benar naik menjadi rupa yang berbau harum di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa setiap kami yang hadir dalam ruangan ibadah ini dan setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online dari GPD Platinum Kota Parepare, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Kekuatan kesehatan menjadi bagian kami semua untuk mengembalikan korban syukur kami kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa setan yang tidak senang melihat kami apabila kami beribadah kepadamu, kami satukan hati kami, kami usir segala pekerjaan kuasa setan itu di dalam nama Yesus. Kebebasan menjadi bagian milik kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami habiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Olehnya itu, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan, datanglah kebaikan dengan hati.
baik. Haleluya.
kami pagi hari ini, kami merindukan Engkau Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan ada di dalam kendali-Mu, dalam pengurapan Tuhan. Hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang akan duduk mendengar, kami mendapatkan pengurapan yang sama. Roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, kedagingan, pekerjaan setan, hal-hal yang bukan datangnya dari-Mu, kami taruhkan semua dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang duduk. Selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Hari-hari ini khususnya di negara kita kembali lagi ditingkatkan kewaspadaan untuk wabah corona, virus corona yang sedang mewabah di mana-mana. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus mampu bersyukur dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami sekeluarga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong 3 tahun lamanya bolak-balik Makassar untuk mengikuti perkuliahan. Dan dari tempat ini berterima kasih kepada pertama semua jemaat yang telah mendukung dalam banyak hal, doa, dana, tenaga, sumbangsi pemikiran, sehingga semua perkuliahan berjalan dengan baik. Dan kedua, tidak sangka juga di dalam ketika di yudisium dan dinyatakan lulus, dapatkan predikat yang terbaik juga menurut saya. Tidak berharap seperti itu, tapi Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi, terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendukung dalam doa, dana, pemikiran, dan banyak hal lagi. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Mari kita lihat Alkitab kita pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1. Keseluruhan perikop ini sebenarnya, tetapi kita akan baca 3 ayat untuk kita masuk di dalam perenungan, melihat bagian-bagian yang akan kita dapatkan pagi hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, demikian bunyi ayat ini. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Ayat 21. Melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Sebab, saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita perhatikan keseluruhan perikop ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, dan itu akan menjadi tema firman Tuhan pagi hari ini, mengkaji ulang pemahaman. Kita tahu semua bahwa Nikodemus ini adalah seorang tokoh bagi orang Yahudi, seorang yang sangat punya tempat ruang untuk dihargai di tengah-tengah bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu punya imam. Nah, kelompok imam itu ada namanya 70 imam. Mereka itu hanya terdiri dari 70 para imam. Pada zaman Romawi, ke-70 imam itu diangkat oleh orang Roma menjadi pemimpin agama dan sekaligus pemimpin politik bagi orang Yahudi. Biasa disebut kalau di zaman Roma pasukan Sanhedrin. Pasukan Sanhedrin itu hanya terdiri dari 70 orang. Selain dia menjadi imam di dalam rumah Tuhan, mereka lah yang menjadi hakim dan menjadi pengendali politik di tengah-tengah bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel secara definitif mereka tidak punya pemerintahan yang sah, tetapi walaupun mereka otonomnya mereka dikendalikan dari Bait Allah. Singkat cerita bahwa setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel tahun 536, mereka waktu kembali dari Babel,
Mulai daripada waktu itu bangsa Israel tidak punya raja definitif. Jadi yang mempersatukan mereka adalah Bait Allah. Nah, di dalam Bait Allah itu ada struktur kepemimpinan. Imam itulah yang mengendalikan semua sistem baik religius orang Israel, konsep keagamaan mereka dan semua ritual keagamaan. Begitu juga politik, kehidupan sosial dikendalikan dari Bait Allah. Itu sebabnya Bait Allah bagi orang Israel adalah hal yang sangat penting. Beberapa kali dihancurkan, tetapi kemudian dibangun kembali. Karena kalau tidak ada Bait Allah, maka tidak ada yang bisa mempersatukan mereka. Pada waktu itu mereka dijadikan bangsa yang otonom, mulai dari Babel, kemudian sesudah itu Medi Persia, Yunani, kemudian masuk ke Roma. Di zaman Roma, persis pada waktu itu 70 imam yang dipercayakan untuk mengendalikan semua sistem di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka punya kewenangan. Dan dari 70 para Sanhedrin, para imam itu tidak semua punya posisi yang sama. Masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Begitu juga Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang guru. Dari semua yang ada, dialah yang ditokohkan menjadi guru. Dialah yang kemudian memegang tentang semua yang harus diajarkan, khususnya hubungannya dengan Taurat kepada bangsa Israel. Kenapa mereka menjadi negara otonom? Karena memang bangsa Israel tidak mau dijajah oleh bangsa lain, apalagi mau diatur dengan hukum, undang-undang dari negara lain. Mereka tidak mau. Otonomnya bangsa Israel itu karena ada hukum yang diturunkan Tuhan kepada mereka, yaitu hukum Taurat. Beberapa kali saya sampaikan dari tempat ini, ada 613 undang-undang hukum yang mengikat bangsa Israel, baik hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama. Nah, pada waktu itu dikendalikan oleh para imam. Salah satu di antaranya adalah yang ada di dalam pasukan Sanhedrin adalah Nikodemus. Jadi mustahil terjadi dialog antara Nikodemus dengan Yesus. Itu sesuatu yang tidak berimbang. Siapa Yesus di tengah-tengah mereka? Para imam pada waktu itu adalah perwakilan dari pemerintahan Roma yang sangat feodal. Para imam, apa kata imam? Itulah yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Kehadiran Yesus di Bait Allah sebenarnya tidak masuk hitungan bagi para Sanhedrin. Tetapi perhatikan di dalam ayat-ayat ini, tiba-tiba Nikodemus mendatangi Yesus pada malam hari. Terjadi dialog. Itu dialog yang tidak berimbang. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena memang Nikodemus ini paham benar tentang semua yang diajarkan oleh Taurat dalam perjanjian lama. Dia tahu benar hal apa yang akan terjadi dan siapa yang akan memerankan Mesias, siapa yang dibuatkan di dalam Alkitab. Dia tahu. Dia tahu, tetapi di sisi yang lain dia ada di bawah bayang-bayang Roma. Sekaligus dia pemimpin bangsa Yahudi, mustahillah kemudian dia akan tunduk kepada apa kata Yesus. Terjadi dialog. Nah, ini yang kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi. Kita kembali lihat di ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Orang ini paham benar tentang kebenaran. Nikodemus ini tahu tentang peran Mesias. Dia tahu juga bagaimana orang yang hadir di tengah bumi. Tidak mungkin Yesus itu orang biasa. Sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Yesus yang lahir kemudian tiba-tiba berdialog dengan orang-orang, khususnya orang Farisi dan para imam di dalam Bait Allah. Mustahil orang ini kalau bukan utusan Allah, apalagi setelah dia melakukan mujizat. Mustahil kalau dia bukan Mesias. Itu sebabnya dia berkata begini, "Guru." Mustahil seorang rabi kemudian berkata kepada seorang lagi, "Rabi yang mana?" Sampai hari ini Israel itu tempatnya rabi, para rabi itu benar. Tidak boleh misalnya begini, rabi jalan di dekat seperti ini. Kita orang-orang yang kafir ini, jangankan kita orang Yahudi saja tidak boleh lewat di jalannya.
Makanya ada di dalam Mazmur pasal 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah itu. Beda antara jalan orang benar itu adalah kelompok rapi dengan jalan orang fasik. Kita semua ini dianggap orang fasik. Beda jalannya. Beda. Jadi kalau orang jalan kita sudah tahu itu orang-orang kudus yang melayani bait Allah. Karena dia ada di jalan yang benar. Kenapa dia harus lewat di situ? Karena hukum-hukum lain yang memagari hidup mereka. Kalau mereka melanggar, mereka dipecat, bahkan mereka dirajam dengan batu. Jadi sejak dari kecil mereka mengikuti yang namanya upacara Torah. Tata ibadah yang saya kirim, di situ ada istilah namanya mitzvah, bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah upacara orang Yahudi waktu kecil, di mana orang itu sejak dari kecil dikhususkan menjadi pemimpin di kemudian hari. Sejak dari kecil, kalau ada cacatnya sejak dari kecil, maka mustahil dia akan menjadi pemimpin orang Yahudi. Kalau ada saja satu masalah yang berhubungan dengan Torah, hukum Torah, maka tidak mungkin bisa sampai kepada posisi salah satu dari pasukan Sanhedrin itu. Mulai dari upacara sunat hari ke-8. Berikutnya ada istiadat orang Yahudi. Salah satu kesempatan saja bisa mereka makan di depan umum, baru mereka tidak cuci tangan. Cuci tangan saja. Mustahil mereka menjadi pemimpin. Cuci tangan saja salah satu syarat bagi mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya ada pertemuan seperti hari ini, kamu tidak cuci tangan di luar kemudian masuk gereja, mustahillah dia akan menjadi pemimpin. Satu kali saja melanggar, mustahil untuk dia akan jadi pasukan Sanhedrin. Satu kali, bukan apalagi kalau sudah sengaja, mustahil. Mustahil. Makanya mereka disebut orang benar. Benar kenapa? Karena tidak ada hukum yang dilanggar. Dari 613 undang-undang mereka, tidak ada yang boleh dilanggar. Baru mereka bisa punya posisi yang namanya Sanhedrin, pasukan imam ini. Kalau mereka tidak menikah di usia 40, gugur lagi, tidak boleh lagi menjadi pasukan elit. Karena di usia 40 tahun, kalau orang Yahudi tidak menikah, walaupun dia keturunan imam, walaupun dia keturunan Sanhedrin, pemimpin, misalnya hubungan dengan keluarga seperti itu, begitu ketatnya mereka. Dan semua ritual itu dilakukan oleh Nikodemus. Itu soalnya ketika dia datang kepada Yesus berdialog, dia berkata begini, mustahil seorang Yahudi, apalagi dia pasukan Sanhedrin, berkata kepada Yesus, siapa Yesus? Setelah dia lahir di Betlehem, dia tinggal di Galilea, itu tidak masuk wilayah Torah, itu provinsi Galilea. Mereka semua pasukan Sanhedrin itu pasti ada di kota suci, yaitu kota Yerusalem di bait suci, provinsi Yudea, bukan provinsi Galilea. Yesus hanya 3 kali setiap tahun pergi ke Bait Allah, ke Yerusalem, meninggalkan Galilea, pergi ke Yudea, di mana kota Yerusalem. 3 kali setahun. Itu saja sudah tidak mungkin. Tetapi kemudian Nikodemus ini berkata balik, ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memahami budaya Yahudi, mustahil Nikodemus ini bisa berdialog dengan Yesus. Apalagi dia berkata kepada Yesus, Guru. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi itu yang dilakukan oleh Nikodemus. Hal-hal yang menarik pada Nikodemus ini yang perlu kita kaji adalah Nikodemus adalah seorang yang mau mengkaji ulang pemahamannya. Walaupun dia sudah sejak dari lahir sudah dipersiapkan menjadi nabi, menjadi guru, dan dia mengikuti semua ritual orang, semua undang-undang itu dia lakukan. Kita di Indonesia saja dari 37 pasal undang-undang dasar kita sampai hari ini tidak hafal. Paling yang saya masih hafal sampai hari ini cuma pasal 29 saja. Karena kita dari kecil ini kita sudah belajar. Yaitu bedanya kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau dibilang 613 buku, dia hafal buku. Jangankan itu Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa. Itu harus dihafal di usia 12 tahun. Dihafal. Ada satu dosen kami, tapi sudah tidak tinggal di Makassar. Sekarang dia orang Thailand. Sekarang dia mengajar di STT Tegal, Samarinda.
Dia menghafal dari Kejadian sampai Wahyu. Hafal biar intinya dia hafal. Ya. Dia hafal. Itu yang membuat dia jadi profesor. Hafal kita. Jadi kalau kita ngomong begini, dia tahu ini salah titik, ini salah koma. Dia tahu. Dia hafal. Saya bisa bayangkan, kira-kira bayangkan kehidupan orang Yahudi seperti itu. Di usia 12 tahun. Semua orang Yahudi, semua yang saya bilang, semua orang Yahudi yang keturunan Yahudi harus hafal Kejadian sampai Ulangan. Ini yang guru-guru sekolah minggu kalau ajar anak-anak satu ayat saja dalam satu minggu sulit ya. Nah kadang juga kan kita begitu egois, anak-anak kita suruh hafal, padahal kita juga tidak hafal. Kan begitu ya. Saya punya guru sekolah minggu begitu, ya saya juga dulu begitu. Ya, saya nanti setelah sekolah kita bertobat karena kami diajar waktu itu oleh Ibu Dakosta. Waktu itu dia mengajar kami tahun 93. Saya diajar bagaimana mengajar sekolah minggu. Dia bilang begini, bagaimana itu ada sekolah minggu tidak bertumbuh secara baik? Kalian suruh hafal, kalian tidak hafal. Ya. Jadi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Begitu. Mulai dari situ saya bertobat. Dulu waktu sebelum sekolah kita, saya kalau disuruh ngajar sekolah minggu aja, disuruh menghafal, kita sendiri tidak hafal. Ya. Kecil kelihatannya, padahal keliru. Nah. Orang Yahudi seperti itu di usia 12 tahun sampai hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau lihat di tayangan-tayangan ini atau di YouTube, itu anak-anak di usia SD, kelas 4, kelas 5, itu mereka harus pakai apa itu? Ya mereka pakai topi orang Yahudi itu dan mereka dibawa pohon. Tiap jam 12 siang. Ya. Apa yang dia buat? Dia cuma apa? Jadi tolatnya taruh di kepala dulu. Sesudah itu dia begini baru dia apa? Dan sebelum melewati usia 12 tahun harus hafal Kejadian sampai Ulangan. Jadi kalau orang Yahudi itu lebih pintar daripada kita wajar. Amin. Karena takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Selain mereka hafal dalam bahasa Ibrani, mereka harus hafal dalam bahasa Ibrani lagi. Dan berikutnya sekarang ini bagi mereka harus hafal dalam bahasa Latin yang disebut dengan terjemahan Vulgata. Harus dihafal. Jadi jika terjemahan harus hafal. Nah, kalau kita disuruh hafal begini, kita akan bilang begini, ini Tuhan ini ajar kita jadi susah ya. Jadi kadang kita ini sudah puluhan tahun, saya yakin di sini masih ada yang hafal satu ayat. Walaupun kita sudah dari kecil sudah Kristen, betul ya? Pasti masih ada yang satu ayat saja tidak hafal. Pasti masih ada. Saya pernah khotbah Natal di Palopo, kemudian sampai di Yohanes pasal 3:16. Saya bilang coba kita tidak buka kita, kemudian kita hafal ayat itu, kita baca. Hanya 10 orang, tidak lebih dari 10 orang yang hafal Yohanes 3:16. Padahal itu pusat intiman kita. Ya, saya berharap jemaat di Platinum ini ada ayat-ayat tertentu yang memang kita harus perlu hafal. Amin. Harus dihafal. Karena kita berkata iman kita itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau katanya nanti malaikat datang dia bilang begini, bagaimana kau menjadi saksi satu ayat saja tidak hafal? Bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah keluarga? Bapak Ibu pernah dengar yang namanya pendeta Minihin? Ya, selalu datang di Indonesia. Itu hanya peranakan Belanda Yahudi. Tetapi waktu dia sekolah, sejak dari kelas 2 SD, kalau Bapak Ibu baca di bukunya, sejak dari kelas 2 SD, lebih baik dia tidak pergi ke sekolah oleh ayahnya. Kalau tidak hafal 2 ayat saja. Jadi sebelum pergi ke sekolah, itu dulu yang dihafal. Dia hafal ayat, pagi-pagi dia harus menghadap bapaknya, mamanya, menghafal baru pergi ke sekolah. Kalau tidak hafal, jangan pergi ke sekolah. Jangan pergi. Ya, untuk kita ini banyak kebijaksanaan buat anak-anak ya. Itu sebabnya kalau dia bisa jadi pengkhotbah keliling dunia, wajar. Dia tidak tertunduk, betul ya? Dia tidak tertunduk karena sejak dari kecil diisi dengan firman. Ketika dia berbicara dia sudah hidup. Ketika dia menyampaikan firman dia sudah hidup. Saya belajar tapi walaupun tidak seperti mereka. Saya kalau sudah hari Sabtu, makanya saya biasa kadang tidak mau diganggu kalau hari Sabtu.
Saya misalnya mohon, saya baca minimal 10 kali satu perikop itu. Yang perikop belum lagi yang sebelumnya dan sesudahnya. Untuk apa? Pertama, pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Kita bicara tapi tidak baca. Kita khotbah tapi tidak mengerti. Ya, paling tidak seperti itu. Belum lagi melakukannya. Nah, orang Yahudi seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan seperti apa itu Nikodemus. Waktu itu dia sudah di posisi paling top untuk jadi guru di Israel. Tapi dia datang kepada Yesus berjauh. Sejak dari kecil sampai dia diangkat menjadi pasukan Sanhedrin, orang yang sangat penting bagi orang itu. Tapi dia masih dia mengkaji ulang pemahaman. Dia datang kepada Yesus, terjadi dia. Dan ketika Yesus berkata begini, karena dia berkata bagaimana supaya kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Yesus berkata begini, kau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di situ disimbolkan dengan baptisan dan menerima Roh Kudus. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Dilahirkan kembali artinya begini, kau harus merubah paradigma. Konsep orang di dalam perjanjian lama itu harus berubah karena kasih karunia yang diberikan kepadamu. Makanya pasal 3 ayat 16, coba kita lihat ayat 16, ayat 15 dan ayat 16. Pasal 3 ayat 15 dan ayat 16 ini dalam dialog dengan Nikodemus. Yesus berkata begini, atau dari ayat 14 kita baca supaya jelas. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi Nikodemus berdialog dengan Yesus tentang bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal surga ini. Yesus berkata kau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Kita tahu semua bahwa di dalam baptisan air ada pemeteraian nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar dilahirkan, dibaptis Bapak Ibu Saudara, tapi paradigma pemahaman itu harus berubah. Kalau dulu dia dibaptis, dia mengikuti Taurat yang begitu ketat sejak dari kecil. Setelah menjadi orang percaya, paradigmanya harus berubah. Dia harus menerima Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia harus dibaptis. Apa itu baptisan? Bukan cuma sekedar ditenggelamkan, bukan cuma sekedar diselam, tetapi paradigma keimanan harus berubah. Dari konsep Taurat menjadi konsep kasih karunia. Dalam kasih karunia itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Salah satu adalah formula di dalam baptisan. Harus dibaptis dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya kau dapat kehidupan yang kekal. Kan Nikodemus berkata begini, bagaimana seorang tua yang sudah ubanan begini kembali lagi ke rahim ini? Yang Yesus ingin tekankan adalah harus berubah. Konsep perjanjian lama yang terikat dengan Taurat itu harus berubah menerima konsep kasih karunia. Salah satu adalah formula tentang keyakinan sema. Kalau sema bagi orang Yahudi di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 bahwa Allah Bapa itu hanya satu Yahweh, maka di dalam konsep perjanjian baru konsep keesaan itu ada di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tidak akan bahas itu sepanjang lebar karena butuh waktu yang lama. Tetapi itu yang sedang dijelaskan. Dan itu diterima di dalam baptisan, itu diterima di dalam sakramen. Ayatnya yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dulu kamu diselamatkan karena Tuhan, sekarang siapa yang percaya kepada Anak Tunggal Allah akan diselamatkan. Paradigma itu yang harus berubah. Sulit itu bagi Nikodemus. Sulit sekali bagi Nikodemus itu. Seorang guru dan yang benar-benar kalau kita mau lihat mungkin daging-dagingnya di semua dagingnya itu sudah tertulis Taurat. Seorang Sanhedrin, apalagi dia kelompok imam, dia harus ada tumim dan di dadanya. Di mana ada di situ. Kalau Tuhan tidak berfirman, dia akan goyang itu. Urim dan tumim itu 2 waktu di bagian dada. Para imam itu kalau dia berbicara dengan Tuhan dan Tuhan tidak jawab, maka dia harus di bagian dada pada urim dan tumim. Itu akan goyang kalau dia berbicara. Kalau salah satunya yang katakan misalnya goyang, tidak boleh dikabulkan. Kenapa? Karena memang mereka taat sejak dari awal. Dan hanya imam yang bisa menggunakan itu urim dan tumim.
Yesus bayangkan ketika jumpa dengan Yesus, dan Yesus berbicara tentang bagaimana berubah dalam suatu paradigma. Wah, itu sesuatu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan bagi Nikodemus. Tetapi kalau kau mendapat kehidupan yang kekal, Yesus berkata begitu. Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan Nikodemus mau berubah dalam soal itu. Coba kita lihat di pasal 7. Jadi dialog ini tidak berhenti sampai di sini. Yohanes ini mengamati Nikodemus itu sampai nanti kita lihat di pasal 19. Hanya di dalam Injil Yohanes dituliskan tentang siapa Nikodemus ini. Coba kita lihat di pasal 7 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Perubahan daripada Nikodemus ini terlihat ketika Yesus ada di bait Allah, melakukan mujizat, melakukan banyak hal, kemudian dia ditolak, hampir dibunuh pada waktu itu. Apa kata Nikodemus tentang dia? Dia memasang badan untuk hal itu, dan itu mustahil dilakukan kalau orang tidak berubah, apalagi dia pasukan sendiri. Pasal 7 ayat 45. Saya baca secara cepat sampai ayat 52. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" Ayat 48. "Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Perhatikan ayat ini. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada orang yang ada di bait Allah, termasuk para imam dan pasukan Sanhedrin. Ayat 51. "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Nikodemus setelah diubah paradigmanya ketika Yesus mau dieksekusi di dalam bait Allah. Ini sebelum penyaliban ini, beberapa kali Yesus itu ingin dibunuh, dilempari batu dan seterusnya. Kemudian Nikodemus berdiri di depan para Sanhedrin dan kepada semua orang yang pada waktu itu, "Bolehkah kita menghukum seseorang hukum Taurat?" Dia tahu benar tentang hukum Taurat. "Bolehkah kita menghukum seseorang tanpa kita mengadili terlebih dahulu? Apakah hukum Taurat membolehkan itu? Apakah hukum-hukum itu membolehkan itu?" Karena Nikodemus tahu benar tentang hal itu. Dia tidak tahu lagi tentang apa yang terjadi di dalam hidup ketika dia jumpa dengan Yesus pada malam itu. Dia memperhatikan diri demi kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak takut mati lagi. Coba kita lihat lagi di pasal 19. Saya ulang bahwa penulis Injil Yohanes menceritakan Nikodemus ini secara utuh. Sejak dari perjumpaan itu tidak selesai di situ, tetapi bagaimana Nikodemus ini konsisten dalam keyakinan setelah dia berubah. Perhatikan di pasal 19 ayat 39. Ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Setelah Yesus dikuburkan ini. Jadi waktu Yesus setelah dikuburkan, Nikodemus masih ada di sini. Ayat 39 dan ayat 40. "Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengabadinya dengan kain lena, dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat." Iman daripada Nikodemus konsisten. Ketika Yesus terancam untuk dibunuh, dia tampil membela Yesus. Ketika Yesus sudah mati dan setiap murid-murid yang ada, Nikodemus ada di sini. Nikodemus hadir di sini, maka dia membawa rempah-rempah. Dia ikut di dalam
memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Imannya konsisten. Setelah jumpa dengan Yesus, paradigmanya berubah. Saya tidak banyak berbicara tentang paradigma seperti apa yang berubah ketika jumpa dengan Yesus. Satu waktu saya akan jelaskan secara detail. Tetapi paling tidak pagi hari ini kita sudah tahu bahwa seorang pemimpin agama Yahudi pada waktu itu dia masuk di dalam pasukan Sanhedrin dan dia adalah top leader dalam soal guru, soal mengajar, soal pemahaman terhadap Torah. Tetapi ketika jumpa dengan Yesus, dalam dia berubah. Dia bukan cuma mengikuti sema kalimat syahadat orang Yahudi. Begini itu lebih gampang kita tahu. Orang Yahudi itu punya kalimat syahadat sampai hari ini. Ulangan 6 ayat 4. Kemudian bukan cuma seperti itu, tetapi ketika dia jumpa dengan Yesus, dia percaya Yesus. Dia percaya Yesus sebagai Allah. Dan di dalam dia ada kekekalan. Setelah dia jumpa dengan itu dia berubah. Dan dia konsisten di dalam imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengkaji ulang pemahaman nanti. Kita hari-hari ini saja dengan teknologi yang ada, wah ini orang sudah mulai meninggalkan lagi 4.0, 4.0, kemudian mulai lagi ke 5.0. Orang mulai berkembang, mengupdate pemahaman mereka, teknologi mereka. Apalagi kita di dalam Tuhan. Kadang kita minta maaf, baca kitab saja tidak. Bagaimana kita punya pemahaman rohani, konsep iman membentuk. Saya bersyukur setelah saya datang di Platin, banyak jemaat yang suka baca kitab. Saya beberapa kali di WA oleh jemaat. Terima kasih Bapak Pendeta, saya sudah selesai khatam di dalam pembacaan kitab. Nah, saya bersyukur. Bagus juga ketika saya di WA supaya saya tahu pertumbuhan jemaat. Memang iman tidak diukur dari membaca kitab, tapi bagaimana iman bertumbuh dari membaca kitab. Ustaz, betul ya? Saya ulang, memang membaca kitab bukan ukuran iman. Tapi bagaimana kita juga berkata bahwa kita punya iman, baca kitab saja tidak? Bukankah Mazmur berkata, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita mau renungkan? Baca saja tidak? Bersyukur ada program di GPD Platin, paling tidak itu diikuti, dibaca. Kita sudah sampai di pasal 100 berapa ya? Sudah 100 berapa kita masuk? 100 berapa itu? 13 kalau saya tidak salah. 113, 114 itu 5 pasal ya, 5 pasal yang harus dinyanyikan dalam ibadah Paskah orang yang 2 kali setahun. 5 pasal itu masuk 113, 114 itu dibaca, dinyanyikan, dimasukkan sebelum makan Paskah. Pasal 115, 116, 117, 118 sesudah makan berjamaah baru mereka nyanyikan lagi Mazmur itu. Itu 5 pasal. Paling tidak kita pahami seperti itu. Kenapa saya buat renungan pastoral setiap pagi, setiap subuh bagi semua jemaat? Paling tidak kita ikuti dan pemahaman Alkitab kita itu jelas, terarah. Ya, saya berharap semua jemaat bisa mengikutinya. Ya, cuma 10 menit saja. Dengan doa saya hidup terus tidak pernah sampai 13 menit, 12 menit saja. Saya sengaja buat singkat, padatkan, paling tidak kita bisa memahami keseluruhan kitab itu bicara apa. Saya minta maaf ini kadang orang khotbah Mazmur kita sudah ngantuk dengarnya karena apa yang dimaksud di Mazmur itu bukan itu yang diceritakan. Nah paling tidak jadi nanti kan bisa direview kembali semua dari pasal 1 itu. Sekarang kita sudah sampai ke 114. 2 Mazmur 113, 114 itu Mazmur yang dinyanyikan sebelum makan Paskah sampai hari ini Israel. Ya. Sebelum mereka makan domba Paskah mereka harus menyanyikan itu bagi orang Yahudi. 2 pasal itu 113, 114. Sesudah makan Paskah mereka nyanyikan lagi Mazmurkan 115, 116, 117 dan 118. Nah, jadi paling tidak dipahami seperti itu. Untuk apa Mazmur itu? Kenapa mereka harus nyanyikan? Karena mereka mengingat lagi bagaimana Tuhan itu hebat, Dia menciptakan segala sesuatu dan membawa pasal 114 Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ada prosesnya di sini. Mereka harus ingat itu karena Paskah dimulai Keluaran pasal 12 ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan mereka harus ingat itu, oleh tangan Tuhan yang kuatlah mereka diselamatkan. Dan baru Paskah itu digenapi, kita ditebus dari penebusan Kristus. Paling tidak kita pahami begitu. Jadi
waktu kita baca Alkitab, kita paham bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita tidak paham. Mustahil, akhirnya iman kita tidak merujuk kepada sebuah kebenaran. Tidak ada dasarnya. Tapi kalau ada dasarnya, maka iman kita kuat. Amin. Sama dengan Nikodemus, kalau tidak kuat rasanya dalam dialog itu, kalau dia tidak paham. Saya ulangi, dialog itu bukan hanya sekedar bicara baptisan, tetapi isi dari baptisan itu dipahami benar. Dilahirkan kembali, kata dilahirkan kembali itu kelahiran paradigma, dia berubah dari konsep Taurat menjadi konsep kasih karunia. Panjang Bapak Ibu Saudara kalau kita bahas ini, tapi satu waktu saya akan bahas secara detail. Apa yang dimaksud dengan berubah dalam soal paradigma? Dalam konsep soal keselamatan itu ada 15 konsep yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Kita harus paham untuk apa supaya iman kita jadi kuat. Ada dasarnya kita beriman. Kita tahu bahwa Yesus menyelamatkan, tetapi bagaimana cara dia menyelamatkan? Bagaimana kita beriman? Bagaimana otak kita diyakinkan? Bagaimana hati kita diyakinkan? Bagaimana kita mengalami dia? Kita hanya tahu Yesus sebagai Tuhan. Gampang kita disesatkan kalau seperti itu. Nanti datang minta maaf saudara kita dari Muslim. Adakah di Alkitab itu Yesus mengatakan aku Tuhan? Nah, kalau kita tidak tahu, bingunglah kita jawab. Betul ya? Bingunglah kita jawab. Nah, saya berharap kita ikuti program Renungan Pastoral Tiap Hari. Paling tidak itu membawa kita, pemahaman kita akan berubah. Saya tidak menganggap saya lebih dari Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu juga kalau saya diangkat jadi kepala Bapak Ibu Saudara, itu artinya Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran kepada jemaat. Amin. Saya bertumbuh secara baik. Otak kita diisi dengan firman, hati kita diisi dengan firman, sehingga iman yang berdasarkan kepada kebenaran, bukan tentang kromo. Segala sesuatu dihalalkan oleh pikiran, oleh pemahaman-pemahaman umum. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Supaya benar. Nah, ini yang dilakukan oleh Nikodemus. Mari kita kembali perhatikan ayat tadi, bagian terakhir. Ayatnya yang ke-21 kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan ayat 21, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 21 kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita melakukan yang benar, paradigma kita diubah, kita datang kepada kebenaran dan kita adalah orang-orang yang terang. Kiranya kebenaran ini meneguhkan kita pagi hari ini. Iman kita kembali dipulihkan kembali, bahwa banyak hal yang perlu kita ubah dalam hidup ini, supaya iman kita, dasar iman kita itu benar. Kita nyanyi pujian Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan. Mari kita berikan semua. He
Nikodemus adalah alat pemerintah Roma untuk memimpin bangsa Yahudi. Mereka memang imam, tetapi mereka digaji oleh Roma untuk kepentingan negara. Dipadukanlah kekuatan antara agama dengan kepentingan pemerintah. Tetapi Nikodemus menghiraukan semuanya itu. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dia bersoal jawab dengan Yesus dan malam itu dia berubah. Adakah kita selama ini memegang sesuatu, memikirkan sesuatu, meyakini sesuatu yang tidak penting? Kita anggap itu sesuatu yang bermakna bagi kita, padahal itu bisa menggerogoti kita, menghancurkan masa depan kita. Pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman, datang kepada Yesus, datang kepada firman, datang kepada Tuhan. Dia yang akan mencerahkan kita, sehingga kita kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Kita kembali nyanyi pujian ini. Kalau aku hidup, kalau aku hidup. Nanti Bapak Markus boleh berdoa. Bagaimana kami harus merubah paradigma kami tentang konsep berpikir kami, iman kami di dalam Yesus. Tuhan, banyak hal-hal baru yang kami bisa dapatkan dari Tuhan firman-Mu siang hari ini. Tapi kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami sulit berubah oleh karena pengalaman-pengalaman yang kami telah lalui berapa tahun yang lewat Tuhan. Ini yang membentuk iman kami, pengejaran-pengejaran yang tidak rohani masuk di dalam Tuhan memori kami. Sehingga ini yang menjadi Tuhan dasar kami mengimani Engkau di dalam Yesus. Dan siang hari ini kami bersyukur bahwa Engkau memberikan contoh yang sangat baik. Bagaimana seorang Nikodemus, walaupun Tuhan sangat militan di dalam iman secara orang Yahudi, tapi Engkau mampu memberikan Tuhan sugesti yang baik dan merubah konsep berpikir dia. Sehingga dia Tuhan konsisten di dalam Tuhan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai Engkau mati di kayu salib. Tuhan mampukan kami untuk bisa merubah konsep berpikir kami. Mampukan kami Tuhan, kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, iman kami akan benar. Bagaimana sesungguhnya kami bersikap terhadap iman kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami merasa sangat sulit hal ini Tuhan, tapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk membawa kami ke dalam pemikiran yang baru, bahwa tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa juga bersaksi keluar bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan buat kami. Tetap memberkati, berikan kemampuannya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diubahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai baik pribadi maupun keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu.
Bapa, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan memberikan korban syukur kami. Berkati kami semua. Inilah doa kami, ampunkan segala salah dosa dan kelemahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah itu mengubahkan hidup kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih lagi menjadi saksi dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Yesus kekasih Tuhan. Shalom.
informasi ibadah kita kepada sekretaris kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya menggantikan Bapak Daud karena sesuatu hal tidak hadir pada saat ini. Nah, jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini belum ada yang ke rumah-rumah, jadwal ibadah rumah tangga belum ada. Hari Kamis ada doa puasa yang dilaksanakan masih di rumah-rumah dan di gereja, yang dimulai jam 9 pagi dan ditutup jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ibadah raya tanggal 20 September 2020, pelayan altar, pemimpin pujian Bapak Ayu Dale, singer hamba Tuhan Nopi dan hamba Tuhan Yuyun, tim musik Saudara Apeng, LCD Saudara Vincent, dan sound system Bapak Matius Ordiri. Kemudian yang kedua, majelis dan sidang jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala yang sudah selesai studinya, mendapatkan gelar MTH, dan selamat kepada Anakda Risma yang juga sudah selesai hari Jumat yang lalu, sudah di Zoom. Dan kemudian ucapan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Dan kami sekretaris mengingatkan sekali lagi setiap minggu bahwa kita mengikuti protokol kesehatan karena COVID-19 masih berlangsung sampai saat ini, yaitu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, itulah informasi untuk kita perhatikan bersama, dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan hormat. Sungguh Engkau dimuliakan dalam setiap ibadah kami. Di akhir ibadah kami berdoa untuk beberapa jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu. Ada Irenia Rosena David, ada Ibu Fatmawati, ada Saudara Setia Bambang, kemudian ada Ibu Yohana B. Tampakkan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, karuniakan umur panjang. Berkat Abraham, Ishak, Israel terimpartasi kepada semua yang berulang tahun.
dan sepanjang tahun ke depan Tuhan yang akan memelihara hidup, keluar masuk jauh dekat dalam segala urusan, terprotek, tergembala di dalam Tuhan. Akan Tuhan berkati dan Tuhan angkat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini tetap ada di dalam penggembalaan Tuhan. Semua yang diberi amanah untuk mengangkat tugas kepemerintahan di negara yang baik di bidang sipil kemiliteran TNI Polri diberi kekuatan kemampuan oleh Tuhan sehingga dapat mengemban tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku di negara kami, sehingga negara ini dapat terkendali, kondusif, aman, ekonomi stabil, dan situasi politik, situasi sosial dapat terkendali di dalam Engkau, dan Engkaulah yang dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Kami satukan hati berdoa. Kuasa menjamah menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh untuk kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Ada beberapa yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan yang begitu berat, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah-masalah yang terjadi, persoalan hukum, dan masalah yang tak terucap untuk kami sebutkan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menolong semua jemaat menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam nama Yesus. Semua tertolong di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada siang hari ini, semua jemaat yang sedang mengadakan perjalanan keluar kota, keluar daerah, keluar pulau, keluar negara, dalam segala urusan, semua terprotek, tergembala di dalam Tuhan. Kami yakin di dalam Engkau semua aman, menjauhkan semua jemaat dari virus corona COVID-19 ini, sehingga semua jemaat terprotek di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat beberapa jemaat yang bertugas di kesehatan. Ada 2 puskesmas yang sedang ditutup sementara karena ada beberapa pegawai yang terpapar dengan virus corona ini. Jemaat yang sedang bekerja di puskesmas itu kiranya terprotek, dijauhkan dari virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID ini dipulihkan Tuhan, dijaga Tuhan. Biarlah kota kami ini dijaga dari kematian massal, dijaga dari wabah massal. Kami halalkan semua, kami patahkan dalam nama Yesus. Kota kami aman dalam perlindungan. Kami mintakan berkat. Kami wakili kota ini, Kau ampuni, belas kasihan turun bagi kota ini. Dosa kami diampuni Tuhan, dosa kota ini diampuni, belas kasihan turun. Dan kami yakin kota ini terprotek, tergembala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang bertugas untuk penanganan COVID ini diberi kekuatan, mereka tidak akan kena virus ini, terprotek, mereka mendedikasikan hidup mereka, waktu-waktu mereka, tenaga mereka untuk wabah ini. Itu sebabnya protek mereka semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang selalu bertugas di tengah-tengah situasi COVID pandemi ini. Tuhan Yesus tolonglah, kiranya semua jemaat ketika mereka berinteraksi dengan bawahan, atasan, atau relasi siapapun, kiranya semua terprotek, tergembala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa Kau berfirman, rambut pun tidak gugur tanpa seizin Tuhan, apalagi nyawa, apalagi hidup ini milik Tuhan, ditebus sempurna di kayu salib. Tidak ada yang menuduh kami adalah anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Engkau akan melindungi kami. Dalam sanggup menjaga kami, melindungi kami, memprotek kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Diberkatilah keluar masuk dari rumah, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau dalam segala pekerjaan, diberkatilah Engkau dalam segala profesi. Allah melakukan Engkau dari sakit penyakit sampah, Allah melakukan Engkau dari segala musuh. Allah memberkati roti, adonan, kandungan ternakmu. Allah mengangkat Engkau di atas segala bangsa. Allah menjadikan Engkau kepala, bukan jadian. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas itu. Arahkan hati, tadakan tangan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah atau di mana saja. Terima berkat iman Tuhan. Turunlah atas kita semua rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, turun memberkati menyertai roh kita semua siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan
Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih buat segala kasih karunia dan